Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa sekalian, kita memuji Allah yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Ya, semoga kita menjadi umatnya yang selalu setia dengan ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang yang beriman ingin ketika dia beramal soleh, maka bagaimana amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalannya itu berbuah pahala, ya, yang menjadi sebab kemudian dirinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu penuh dengan keindahan dan keistimewaan. Maka orang yang beriman pasti selain dia berusaha bagaimana dimudahkan dalam beramal, juga bagaimana amalannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentu ada amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kemudian amalannya itu bisa saja banyak dari segi kuantitasnya, tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas, amalan yang betul-betul hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya kecuali memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat diterimanya ibadah adalah bagaimana seseorang ikhlas di dalam ibadahnya. Yang dia harapkan betul-betul hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan reward dari manusia, penghargaan dari manusia, ingin dilihat, ingin didengarkan dan seterusnya. Maka dilihat oleh manusia dia tidak peduli, tidak dibalas oleh manusia, ada pamrih atau tanpa pamrih, maka urusannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya ini betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kita juga seperti itu. Ada Ramadan yang diterima, ada Ramadan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan betul-betul puasa kita, Ramadan kita berlapar-lapar karena Allah. Kita menahan hal-hal yang membatalkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan syahwat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu akan membantu kita, memudahkan kita dalam menjalankan syariat itu, juga itu menjadi faktor terpenting untuk diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita hadirkan niat kita yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kepentingan-kepentingan yang lain dari dunia, dari manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang bisa mendeteksi bahwa amalannya ini
Ramadannya ini adalah Ramadan yang baik, Ramadan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup satu kaidah ya yang disebutkan oleh Imam Rajab Al-Hambali ya. Beliau mengatakan anna muawadatu siyami ba'da siyami Ramadan alamatu ala qabuli shaumi Ramadan ya. Fa inna Allah idza taqabbala 'amala waffaqahu li 'amalin shalih ba'dah. Ya, intinya adalah kama qala ba'dhum thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Kalau kita mau lihat Ramadan kita diterima ya berhasil atau tidaknya, bagaimana kita setelah Ramadan? Ya, bagaimana kita setelah Ramadan? Ya, karena Ramadan itu ketika kita benar-benar Ramadan kita baik, maka pasti kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Maka di luar Ramadan, ya kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan untuk dimudahkan dalam beramal soleh. Ya, makanya kata beliau, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Ya, ganjaran kebaikan, ya maka kebaikan yang akan datang setelahnya. Sebaliknya, ya sebaliknya, kama anna man amila hasanatan, ya sebagaimana seseorang yang melakukan kebaikan, thumma atba'aha bisayyi'ah, ya kemudian setelah itu dia justru melakukan dosa maksiat, ya dan terjerumus ke sana, karena dzalika alamatu raddu al hasanah, itu menjadi tanda ya ditolaknya kebaikannya, wa adamu qabuliha, dan tanda bahwa tertolaknya dari amalannya. Semoga kita ya amalan kita, ya puasa kita, salat kita, ya ruku sujud kita, qiyamul lail kita, sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقفت حروفي عند باب نشيد